Masih ada yang nanya masih siapa? Aku oleh ora nanya opo? Kenapa kok masih selalu menyarankan puasa bukan defisit kalori? Oke, saya Andrew Raditya, ikutin terus. Ada 3 faktor yang harus kalian ketahui lebih dulu kenapa mending puasa daripada defisit kalori. Yang pertama, kebiasaan tubuh. Jika kalian pernah dengar makan banyak tetap kurus, itu artinya tubuhnya terbiasa membakar kalori yang masuk. Jadi walaupun makan banyak, tubuhnya akan membakar semua kalori yang masuk. Begitu juga sebaliknya, makan sedikit tetap gemuk karena tubuhnya terbiasa menyimpan kalori yang masuk. Jadi walaupun makan sedikit, tubuhnya akan menyimpan sebanyak-banyaknya kalori yang masuk. Kasih bukti dong, no bukti hoax. Mulutmu itu hoax. Hoax. Sebenarnya banyak contohnya, saya coba yang ada bukti otentiknya. Saya punya teman kuliah dulu yang kurus dan ingin gemuk. Orangnya memang sangat aktif, mau itu di organisasi ataupun di kegiatan fisik seperti futsal. Jadi tubuhnya terbiasa membakar kalori. Walaupun makan banyak dan sering, badannya tetap kurus. Bahkan sempat beli susu penambah berat badan, tidak ada efeknya sama sekali. Tetapi sekarang karena sudah lama gaya hidup mulai berubah setelah nikah, kegiatan fisik pun tidak sesering dulu. Kebiasaan tubuh membakar kalori lambat laun berubah menjadi menyimpan kalori. Yang ada sekarang jadi gemuk walaupun makan sedikit. Dan ini mirip dengan pengalaman dari teman kita yang dulu susah nambah berat badan, sekarang jadi susah nurunin. Ternyata banyak yang begitu ya. Tapi tetap tergantung metabolisme masing-masing juga. Maksudnya walaupun banyak yang seperti itu, makan banyak susah gemuk, tapi tidak semua seperti itu. Tergantung kebiasaan tubuhnya itu. Yoi, kan metabolisme setiap orang bisa bermacam-macam. Macam loreng kopet. Lanjut faktor berikutnya. Yang kedua, insulin. Insulin adalah hormon penyimpan nutrisi atau sering disebut dengan hormon anabolik. Buat yang nggak tahu, anabolik itu menyimpan dan membentuk. Kebalikannya, katabolik itu proses membakar kalori. Insulin ini hormon yang sangat kuat. Jika bakar lemak itu katabolik, selama ada insulin, lemak tidak akan terbakar. Ingat, selama ada insulin, lemak tidak akan terbakar. Walaupun proses terbakarnya lemak sedang terjadi, selama ada insulin, walaupun sedikit, proses pembakaran lemak akan berhenti. Welok sekuat itu, Mas. Wah, ya jelas. Kenapa emangnya? Kayak apa? Kayak pil KB matamu. Lanjut lagi, faktor berikutnya. Yang ketiga, respon makanan terhadap insulin. Setiap makan, insulin terproduksi. Tetapi berapa banyak itu tergantung dari apa yang kita makan. Yang perlu kalian ketahui adalah karbohidrat dipecah jadi gula. Sedangkan gula akan membuat produksi insulin melonjak. Sedangkan lemak memiliki respon terendah terhadap insulin. Jadi jangan kaget kalau ada yang makan lemak saja tanpa gula. Walaupun banyak dan surplus kalori, badan tidak gemuk. Karena lemak netral terhadap insulin. Dan jika insulin terproduksi sedikit, lemak juga sedikit. Sebaliknya, yang biasa ngemil keripik singkong, kentang, dan makanan mengandung gula lainnya, walaupun sedikit, walaupun defisit, tetap bisa menyimpan lemak. Karena insulin adalah hormon penyimpan nutrisi. Sedangkan nutrisi disimpan, ya jadi lemak. Berarti kalau mau bakar lemak, harus puasa. Ya nggak gitu juga. Lihat tadi katanya mending puasa daripada defisit. Ya kan belum selesai saya jelaskan. Alah kapan mau dijelasin? Lah situ cerewet bae lu. Jadi gini teman-teman, saya tidak menyarankan defisit kalori, tapi juga tidak melarang kalian untuk defisit kalori. Jika metabolisme kalian seimbang, atau kalian bukan tipe yang makan dikit gampang gemuk, silahkan defisit kalori, jangan ragu-ragu. Begitu juga yang punya penyakit MAH misalkan, ya jangan terlalu lama puasa. Puasa itu untuk kesehatan, jangan karena puasa malah jadi sakit. Jadi fleksibel aja. Tadi bilang mending puasa, sekarang defisit nggak apa-apa. Biasa sih? Ya kan saya kasih penjelasan supaya orang bisa milih. Milih apa? Ya milih metode mana yang cocok buat mereka. Bukan milih rambut pendek atau rambut panjang. Wah cabul nih iki, kampret. Nah, buat yang gagal bakar lemak walaupun sudah defisit, gini mas, misalkan kebutuhan kalori sehari itu 2500 kalori, sedangkan kita makan total 2000 kalori, ini sudah defisit. Di sisi lain, donat ukuran 8,23 cm memiliki 198 kalori, anggaplah 200, berarti 10 donat masih termasuk defisit kalori. Dalam 24 jam, jika kalian sarapan jam 7 pagi, makan 1 donat, dan setiap 1,5 jam sekali 1 donat.
berarti makan donat terakhir jam 10 malam. Selama itu insulin akan melonjak berkali-kali. Umumnya jika gula habis untuk sumber energi, maka hormon glukagon alias lawan dari insulin akan keluar dan mengubah lemak menjadi energi setelah glikogen tentunya. Tetapi jika insulin terproduksi secara terus-menerus saat energi dari gula habis karena masih ada insulin, maka kita akan lemas karena tidak ada energi. Lemak tidak bisa jadi energi pengganti gula karena masih ada hormon insulin. Seperti itu. Tapi kalau lagi kerja apa nggak lemes nantinya kalau puasa? Nah, kalau itu ada 2 faktor yang harus kalian tahu. Telek tadi 3 faktor, sekarang 2 faktor. Cerewet, mau tahu nggak? Siap, mau. Nah gitu dong. Yang pertama, jam puasanya. Puasa yang saya maksud ini intermittent fasting, dan ini bisa dilakukan di malam hari. Contoh, saya biasa makan malam atau makan terakhir itu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Sarapan besoknya sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Itu sudah 16 sampai 18 jam tidak makan. Setelah makan malam sampai sebelum sarapan, saya tidak makan apa-apa lagi. Kopi pun saya kopi pahit tanpa gula yang 100% kopi, bukan kopi yang campur jagung. Sarapan pun saya hanya sarapan sayur dan protein. Siang dan sore baru makan karbo. Walah malam toh. Lah iyalah malam. Kalau siang gimana? Ya nggak masalah. Yang penting jam tidak makan harus lebih panjang daripada jam makannya. Lah iya, kalau lemes gimana? Tenang. Tenang gimana? Sabar monyet. Lanjut faktor yang berikutnya. Yang kedua, recovery energi. Jika kita terbiasa puasa, maka proses terbakarnya lemak menjadi sumber energi itu akan jadi lebih cepat. Dengan kata lain, jika kita sering puasa, kita akan lebih susah capek. Tentunya untuk kegiatan tertentu. Walaupun saya sering melakukan pekerjaan fisik yang melelahkan, justru saya lebih susah capek. Dan jika istirahat sebentar, energi seperti penuh kembali. Tapi ingat, jika kalian baru mau mulai puasa, ada yang harus kalian perhatikan. Buadalah, udah 5 faktor, masih ada lagi. Jancuk rasa protes. Yuk, syap. Dengerin, buat yang baru mau coba puasa atau intermittent fasting. Pengalaman saya saat pertama saya puasa, dalam 4 hari pertama, badan gemetaran. Jadi kalau bikin kopi, jangan penuh-penuh. Sering pusing, apalagi saat jam makan malam biasanya. Lemas, terutama saat kadar gula sedang rendah. Dan rasanya seperti orang paling kelaparan sedunia. Itu semua adalah adaptasi tubuh kita. Dan di hari kelima, saya mulai tidak merasa lapar seperti biasanya. Lemas dan pusing hilang. Tidak ada lagi gemetaran di tangan saya. Sampai sekarang, terkadang saya puasa hingga 22 jam pun tidak ada masalah sama sekali. Dan itu saya lakukan sejak 2020 sampai sekarang. Weh, kok bisa gitu ya? Ya itu yang namanya sakau. Asem kayak narkoba aja. Weh, belum tahu dia. Tahu ya? Tahu apa? Tahu bulat digoreng dadakan. Tahu blok, tahu. Biar teman-teman makin semangat. Gini, persamaan gula dan narkoba sama-sama bikin sakau. Seperti tadi saya bilang, gemetaran, lemas, dan pusing. Sama-sama mematikan jika overdosis, seperti diabetes, jantung, kanker, amputasi, dan segala penyakit mematikan disebabkan oleh gula. Sama-sama bikin ketagihan. Banyak orang ngaku pecinta kopi tetapi minum kopi dengan gula, sedangkan kita tahu di mana-mana kopi itu pahit, yang manis gulanya. Perbedaannya adalah narkoba ilegal, gula legal. Asam bisa aja bandinginnya. Jadi apapun itu, aku tahu. Apapun itu, jika berlebihan, udah pasti nggak baik. Pinter banget tumben-tumbenan ini. Berarti kalau mau mulai puasa bakal sakau dulu. Kampret lali aku. Pekok. Kalian bisa hindari fase adaptasi yang terlalu ekstrim. Saat mulai puasa dan mengurangi konsumsi gula, kalian tidak harus langsung pangkas asupan. Saat itu juga kalian bisa memulainya dengan bertahap. Mulai dengan mengurangi porsi gula atau karbohidrat terlebih dahulu. Atau bisa minum tanpa gula terlebih dahulu. Baru 2-3 hari berikutnya porsi makan dikurangin lagi karbohidratnya. Sampai nantinya kalian sudah mencapai kadar lemak badan yang kalian inginkan. Baru coba regulasi kira-kira sendiri seberapa porsi karbohidratnya. Seperti itu. Nah gitu, jangan ujuk-ujuk langsung ekstrim. Ujuk-ujuk ya apa? Lah terus apa? Mak betundung. Ya masih. Kan banyak tuh yang nanya, kalau mau bakar lemak olahraganya apa?
Nah, gini, lemak menumpuk itu masalah metabolis seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi solusinya juga harus solusi metabolis. Tidak ada olahraga khusus untuk bakar lemak. Kalian jangan tertipu sama hoax yang mengatakan bakar lemak perut dengan latihan perut. Lemak hilang itu bukan kita yang atur. Umumnya jika lemak tertimbun dari paha naik ke perut, dada hingga ke pipi, hilangnya pun kebalikannya, dari pipi dulu, dada, perut, lalu ke paha. Itu yang namanya pola distribusi penimbunan lemak, dan setiap orang bisa berbeda. Ingat, setiap orang bisa berbeda. Oke, sampai sini semoga kalian bisa menentukan sendiri diet seperti apa yang cocok buat kalian. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi harap maklum.